Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Wa qallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ibu jemaah perwiritan Masjid Jami Muhammadiyah Kota Dumai yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji yang kita ucapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Limpahan rahmat dan nikmatnya masih kita terima, sehingga kita masih diberikan lagi kesempatan untuk beribadah kepadanya. Kita hadir ke masjid ini karena memenuhi panggilannya. Semua itu lantaran nikmat iman masih berada di dalam hati kita masing-masing. Kemudian nikmat sehat, kita pun melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Dan begitu juga nikmat lapang. Mudah-mudahan dengan kita hadirnya ke masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang pandai mensyukur nikmatnya, sehingga di yaumil kiamah nanti akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selaku umatnya yang kerap mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya selalu mengucap selawat beserta salam yang kita kirimkan kepada beliau, yang kita harapkan syafaat dari beliau. Mudah-mudahan dengan kita selalu menjadikan beliau uswatun hasanah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syafaat itu akan mudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena begitu nabinya rasulnya Muhammad SAW minta syafaat, maka Allah pun mengizinkannya. Kenapa tidak? Karena hamba-hambanya yang menyembah Allah selalu berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kajian kita di hari Sabtu pertama bulan Oktober ini kita beri judul, yakni Sholat 60 tahun tapi tidak diterima. Kita ulang, judul kajian Islam kita adalah Sholat 60 tahun tapi tidak diterima.
Ibu jamaah rahimakumullah, judul ini diambil dari sebuah hadis yang dinilai sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Asbahani. Ibu jamaah rahimakumullah, betapa mengerikan apabila sholat kita setelah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, maka satu pun tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita selalu mendengar kajian-kajian dari para penyampai risalah dinul Islam ini, para asatiz kita, bahwasanya yang pertama-tama nanti di hari kiamat yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah sholatnya. Ketika dihisab, satu pun sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan tertolong daripada azab Allah yang amat pedih, sementara tidak ada satupun amal sholat kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ibu jamaah rahimakumullah, maka pada kesempatan ini kita harus betul-betul mengetahui, memahami mengapa sholat seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita telah tahu sebab-sebabnya, maka kita akan menjauhinya agar kita sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat itulah satu-satunya penolong kita nanti di yaumil qiyamah. Allah telah mengingatkan kepada hambanya dalam Quran surat Al-Baqarah. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun ilal khashiin. Minta tolonglah kamu sekalian dengan sabar dan sholat. Akan tetapi sabar dan sholat itu berat sekali untuk kita kerjakan, untuk kita amalkan, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Disinilah ibu jamaah rahimakumullah, benarkah memang sholat itu akan dapat menolong kita dari dunia sampai akhirat? Benar, apabila sholat itu dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah telah mengingatkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat. Ibu jamaah rahimakumullah, kita bacakan hadis yang menyatakan
60 tahun seseorang sholat, satu pun tidak diterima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sittina sanah. Sungguh seseorang telah sholat selama 60 tahun. Wa ma tuqbalu lahu sholat. Tetapi satu pun sholatnya tidak ada yang diterima. Subhanallah. Sholat 60 tahun seseorang hamba Allah, lalu disabdakan Nabi satu pun tak diterima. Kecut bila membaca di sini, takut betul kita. Kalau kita kali-kali, kalau kita hitung-hitung umur 60 tahun, berarti umur orang tersebut lebih daripada 60 tahun yang dijatakan Allah. Dia mencapai 80 tahun ini. Kenapa ibu jamaah? Karena sebelum balik dia tidak dibebankan syariat Allah. Belum lagi dia terbebankan. Artinya kalau dia tidak melakukan suatu amalan diperintahkan Allah, karena belum balik, belumlah terhitung. 15 tahun dia mengalami masa yang belum lagi diponten sama Allah mengamalkan suatu amalan, kalau dia memang belum balik 15 tahun. Lalu beranjak dia balik 60 tahun selama dia menjalani hidup dijatah oleh Allah, berarti umur dia 75 tahun. Enam 60 tahun yang dihisab Allah Subhanahu wa taala amal-amal dia. Amal yang ada di rukun Islam. Salat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda memberitahu kepada kita, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqlahum mayyazuzu zalik. Di atas 70 sedikit kata Rasulullah. Nah, sekarang kita ambil yang 85 ini. Jadi wafat dia umurnya 80 tahun. Jatah dia beribadah kepada Allah 60 tahun. Salat 60 tahun, tidak ada satu pun yang diterima Allah. Apakah kita tidak mau mencari tahu apa penyebab tak diterima Allah? Kita masih sebatas sholat pakai ikut-ikutan saja. Kemudian masih sholat sebagaimana yang didapati satu guru saja dari dulu sampai sekarang. Ternyata apa yang diajarkan dari bapak ibu guru kita yang dulu, setelah ditengok hadis-hadis Rasulullah tentang sifat sholat Rasulullah, tidak seperti yang disolat, yang ditunjukkan Rasul
bagaimana sholatnya Rasul. Itu yang harus kita tahu. Ya jangan sampai nyesal. Jangan sampai nyesal nanti pada saat dihisab. Lalu kita lanjutkan hadis ini, Bu Jamaah rahimakumullah. Wala allahu yutimmur ruku'a wala yutimmus sujud. Boleh jadi ia sholat sempurna rukuknya, tapi tak sempurna sujudnya. Catat, garis bawahi. Kata nabinya, boleh jadi dia sholat, rukuknya sempurna, tapi sujudnya tak sempurna. Ya. Nah itu yang harus kita pelajari. Bagaimana nanti rukuk yang sempurna, bagaimana sujud yang sempurna, ditunjukkan sama ulama. Bagaimana, yakni sujud rukuknya Rasulullah, bentuknya bagaimana. Kemudian wa yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Boleh jadi ya sempurna sujudnya, tapi tidak sempurna rukuknya. Ini memang selalu ada dalam diri hamba Allah yang sholat. Kalau tidak sempurna sujudnya, rukuknya sempurna. Kalau rukuknya tidak sempurna, sujudnya sempurna. Ini memang selalu. Karena memang rukuk dan sujud bagian daripada rukunnya sholat. Kalau rukunnya tak betul, bagaimana itu sholat? Bisa batal. Nanti kita akan terangkan. Kita cari dulu sebab-sebabnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abul Qasim Al-Asbani, dan hadis ini dinilai oleh Imam Al-Hadis abad ini rahimahullah ta'ala, yakni Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Hadis ini hasan, baik, bagus, tidak lemah, apalagi palsu. Takutlah kita kalau nanti ketika dihisab di hari kiamat sholat kita tak diterima. Mumpung masih hidup, benahi diri agar sholat kita diterima. Bagaimana benahinya? Terus menuntut ilmu tentang bagaimana sholat yang benar. Iya. Ada hadis yang sahih, ada hadis yang lemah, ada hadis yang palsu. Jangankan hadis, nabinya pun ada nabi palsu. Pada zaman Abu Bakar Siddiq keluarlah nabi palsu. Sekarang pun masih kita dengar ada nabi. Di Indonesia berapa yang ngaku nabi palsu dulu? Pernah dengar? Pernah kan? Apalagi hadis. Hadis hanya perkataan-perkataan yang disusun dari bahasa Arab, yang disampaikan kepada orang-orang dari orang ke orang, sampai dia sandarkan kepada nabinya. Padahal nabinya enggak berkata. Itu namanya hadis palsu. Nabi enggak pernah ngata gitu. Jadi ini hadis, tidak lagi kita ragukan. Dua perkara penyebab tak diterima sholatnya.
Satu, kata Nabi, rukuknya tak sempurna. Dua, sujudnya tak sempurna. Sabarlah. Menuntut ilmu harus sabar memang. Kalau tak sabar tak jadi. Kita lanjutkan lagi hadis. Ya ma'syaral muslimin, la salata liman lam yuqim sulbah fir ruku' was sujud. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya saat ruku dan sujud. Tuh. Yang tak luruskan tulang punggungnya saat ruku dan sujud, ini dipraktekkan nanti di kamar di rumah ada lemari kaca. Ibu ruku lurus tuh tulang tuh, badan tuh, nengok, iya. Jangan ke atas kepalanya atau punggungnya ke atas, atau jangan terlalu ke bawah. Jadi nanti ibu bisa dengan feelingnya, oh kayak gini udah lurus ini. Banyak orang yang gitu, belum lagi lurus. Makanya gambar ini dijelas ini. Jadi ibu jamaah rahmatullah, kalau mau praktekkan memang agak lambat. Ini ruku ya, ruku yang lurus ya. Udah rata nggak nih punggung nih? Rata? Kalau gini? Kalau gini? Sekarang kayak gini. Ini jadi, maka ibu harus belajar gimana ininya supaya nanti rata. Ibu harus ini belajar ini. Yang ini harus belajar. Jangan gini, ini harus betul-betul nyandar betul ini. Nyandar betul. Jangan kalau gini, jangan gini. Ini mata mandang ke arah sujud. Nanti apabila dia tidak tumak nina lagi, kena dia seperti kata Nabi kayak ayam mematuk jagung. Itu yang penyebab sholatnya tak. Kalaulah kondisi uzur lain ceritanya. Dia ada tua, satu. Ada yang sakit, dua. Ada yang memang tak bisa kalau dia ruku. Makanya di dalam hadis kalau nggak bisa sholat berdiri dia sholat duduk. Kalau nggak bisa duduk dia baring. Kalau nggak bisa baring dia pakai isyarat. Itu udah di luar pembahasan orang yang sehat. Allah lebih tahu. Jadi kita kalau sehat nggak usah main-main sholat, nggak usah main-mainkan sholat. Karena sholatnya nggak benar tadi inilah maka Allah nggak butuh kata Allah.
Lalu Ibu Jamar ya Allah, gambaran rukuknya Nabi yang lurus tulang punggungnya, kalau ditaruh air bejana dekat tulang punggung yang lurus, enggak tumpah dia. Tapi kalau dia miring jatuh ini. Tuh. Jadi Rasulullah bersabda, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la yanzurullah ila sholati rajulin. Allah tidak akan lihat sholat seseorang hamba. Enggak dilihat sama Allah. Apalagi mau dinilai. Gini aja sama Allah. La yuqimu sulbahu baina ruku'ihi wa sujudihi. Seorang hamba yang sholat yang tidak meluruskan tulang punggungnya pada saat rukuk dan sujud. Hadis sahih Imam Ahmad. Jadi inti yang rukuk sujud kalau sholat jangan main-mainkan. Karena disinilah setannya menggoda hambanya untuk tergelincir. Apalagi kondisinya ada janji-janjian yang sangat-sangat mengejutkan yang sangat menguntungkan. Tak sempat rukuknya tulang punggungnya lurus. Jadi Ibu Jamar rahmatullah, kalaulah seorang sholat terus-menerus dilakukan ini, maka bagaimana sholat itu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala? 1 hari 5 kali sholat, 1 bulan berapa kali? 1 tahun 360 kali 5, 60 tahun lagi. Berapa ribu kali sholat, 1 pun tak diterima. Insya Allah. Benarlah kalau ibu membaca ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahdu ala ta'amil miskin, fawailul lil musan. Celaka orang yang sholat. Neraka wil kata sebagian dari tafsir. Neraka wil orang yang sholat. Baru situ dia dijelaskan alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang melalai-lalaikan sholatnya. Maka banyak tafsiran lalai tadi itu termasuk rukuknya enggak diperhatikan, sujudnya tak diperhatikan, dilalai-lalaikan. Iya. Seharusnya dia harus betul-betul khusyuk, fokus. Maka ketika seseorang dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang sholat dia, apa kata Rasulullah SAW? Inna awwala ma yuhasabu bihi abdul yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya yang paling pertama yang akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika sholatnya baik, maka sungguh dia telah beruntung dan berhasil. Tuh kesimpulan dia, kalau sholatnya baik, benar, beruntung dia, berhasil dia. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Sebaliknya,
Jika sholatnya rosak karena rukuknya enggak, rosak sudah. Maka sungguh dia telah gagal dan merugi. Kenapa? Karena enggak diterima. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Jadi ibu jamaah rahimakumullah, setelah kita tahu betul yang menyebabkan sholat kita tidak diterima dalam hadis tadi adalah dua perkara, rukuknya dan sujudnya yang tidak sempurna. Enggak sempurna saja sudah enggak dinilai Allah, apalagi yang salah. Memang Allah itu maha sempurna, enggak mau dia menerima sesuatu yang tidak sempurna. Untuk lebih dalamnya lagi, maka kita sebutlah penyebab orang yang sholatnya tidak diterima, baik dari dalam maupun dari luar. Yang tadi dari dalam ya, sedang sholat. Sekarang kita sebutkan dari luar, biar tahu. Karena ada orang yang sholatnya udah betul, udah sempurna, tapi dia mengerjakan sesuatu yang penyebabnya tak diterima sholatnya di luar. Satu, mempercayai dukun alias paranormal. Hati-hati yang sholat. Yang sholat hati ya. Hati-hati. Apa kata Rasulullah SAW? Man atakahin, man ata'arrafan, fasa'alahu an syai' lam tuqbal lahu salata arba'ina lailah. Barang siapa yang pergi ke tukang ramal, paranormal, dan bertanya kepada dia tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Itu penyebab dari luar. Hadis dari Imam Muslim, hadis sahih. Ini penyebab dari luar. 40 malam. Sekali tanya sama si paranormal, perdukunan tuh, tukang ramal tuh, tanya sekali 40 malam sholat tak diterima. Ini bagi yang sholatnya sempurna, apalagi yang tak sempurna. Tobat, tak usah lagi pergi tanya sesuatu, kalung emasnya hilang, tak usah tanya sama dia. Pak Dukun, kalung emas saya hilang Pak Dukun, kemana entah hilangnya? Ngambillah Pak Dukun air sember, ditengok dia. Oh, enggak jauh gitu dia. Itu perkara gaib. Dia minta bantu sama si jin, dibisik-bisikannya, nanti disuruh syarat-syaratnya ini. Akhirnya orang itu dia menyembah jin, disuruh ini mau dia. Padahal jin dan manusia supaya menyembah Allah, tapi dia kan menyembah jin. Yang kedua, ini yang bagi laki-laki suka minum minuman yang memabukkan. Minum minuman yang memabukkan. Apa itu? Minuman khamar.
Qala Rasulullah SAW, man syaribal hamra lam yakbalillah lahu salata arba'ina sabahan. Barang siapa minum khamar, Allah tidak akan terima salatnya selama 40 subuh. Ini yang laki-laki. Ada yang perempuan minum khamar? Ada juga. Keterlaluan kalau ada. Mau jadi laki-laki pula perempuan ini. Ya Allah. Ya kalau dekat hotel-hotelan yang tempat maksiat ya wajar aja kan gitu. Kalau di rumah tangga ada juga sekali-sekali kayak gini, keterlaluan ini. Fa in taba taballu alaihi. Fa in ada lam yakbalillahu salata arba'ina sabahan. Apabila dia tobat, maka Allah terima tobatnya. Apabila dia kembali lagi berbuat, maka Allah tidak akan terima lagi sholatnya selama 40 hari. Jadi kasih tahu sama ya saudara-saudaranya, kalian sholat tapi minum arak, minum bir, tak diterima sholat kalian. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi janganlah buat sia-sia. Nanam sayur sudah tumbuh, diapakan sama dia? Dibakar. Itu namanya pekerjaan sia-sia. Orang dirawat, dijual, bermanfaat. Ini tidak. Dia sholatnya bener, bagus susu, tapi dia minum khamar, berarti dia menyia-nyiakan sholatnya. Yang ketiga, memakai minyak wangi saat pergi ke masjid bagi wanita. Enggak, wanita nih pergi ke masjid adabnya jangan sampai memakai minyak wangi, karena Rasulullah bersabda ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatun limra'atin tatayyabat lihadzal masjidi hatta tardi fatartasila ghuslaha minal janabah. Tidak diterima salat seorang perempuan yang pakai minyak wangi datang ke masjid. Ini kata Nabi, sampai dibilang Nabi masjid ini, Masjid Nabawi itu, sampai ditunjuk Nabi begitulah. Sehingga dia pulang dan mandi sebagaimana mandi janabah baru. Nah, tuh cara untuk menebusnya. Perempuan pergi masjid pakai minyak wangi, sholat isya. Selesai. Belum diterima Allah. Kapan diterima? Sampai dia balik mandi janabah baru, kata Rasulullah. Jadi sehingga dia pulang mandi sebagaimana mandi dari janabah. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Maka kalau mau diterima sholat seorang wanita pergi masjid, jangan memakai minyak wangi. Memang Nabi telah mengatakan ada wanita yang dibolehkan pergi ke masjid dengan syarat jangan bersolekan seperti memakai minyak wangi. Karena memang wanita tidak diwajibkan. Laki-laki yang diwajibkan, kondisi dia sehat, wajib dia ke masjid. Kalau dia sakit baru. Kenapa? Ya karena orang buta saja minta dispensasi tak ke masjid. Tapi ditanya Rasulullah,
ngapa kamu tak ke masjid? Saya buta Rasul. Nggak ada yang memimpin, nggak ada yang untuk membawa sana. Rumah saya jauh, banyak binatang buas. Lalu Nabi bilang, kamu dengar azan enggak? Dengar, kata dia. Pergi. Padahal dia sudah tua, buta. Pergi, kata sini Nabi. Apalagi yang tak buta. Nah, itu dia ya. Kemudian berikutnya, menyakiti tetangganya. Ini ada 12. Menyakiti tetangganya. Sebut aja dulu ya, biar tahu. Kemudian memakai pakaian-pakaian yang haram. 5. 6. Membuat marah suami. Jangan suami sampai marah gara-gara kelakuanmu. Berikutnya, memakai, ini khusus bagi laki-laki ya, memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Ini laki-laki. Ya, lebih dari mata kaki. Apa kata Rasulullah? Innallaha la yakbal salata rajulin musbil. Sesungguhnya Allah tidak menerima solat laki-laki yang memakai sarung, pakaian melebihi mata kaki waktu solat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan sesuai dengan syarat Imam Muslim. Maka laki-laki harus tahu supaya sholatnya terima. Gara-gara sholat sarungnya di bawah mata kaki, Allah nggak terima sholatnya. Padahal udah bagus. Maka laki-laki harus tahu. Berikutnya, memutuskan tali silaturahim. Ibu punya adik, punya kakak, tak teguran sampai mati. Adik, kakak, kandung tuh silaturahim. Tali rahim yang ada tali nih. Makanya jangan putuskan, walaupun kakak kandung, adik kandung, walaupun sedegil apa, jangan, karena akan berpengaruh ya nanti di akhirat. Tak baik akibatnya. Bersabar. Berikutnya, melakukan perbuatan syirik, jelas. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar bahaya. Kalau syirik besar akan mengeluarkan dia dari Islam. Seperti meminta sesuatu selain kepada Allah, padahal dia tidak bisa memberikannya kecuali Allah. Ini contoh. Pesta perkawinan minta sama dukun supaya hujannya ditahan. Ditahan, bisa nahan hujan dia ya. Gawat kan. Berikutnya, tidak bayar utang. Maka Rasulullah nggak menyolati orang yang masih punya utang. Hati-hati yang punya utang, walaupun 1000. Ingat-ingat, makanya di dalam Islam kalau berutang catat supaya nanti gampang
membayarnya. Kalau tak dicatat, tak tahu kita masih punya utang waktu meninggal dunia. Tahu-tahu punya utang, sholatnya bagus, belum lagi Allah mau terima, belum lagi yakni hisab, masih tergantung sama utang. Nafsul mukmin mu'allaqatun bidani hataidanhu. Jiwa orang mukmin bergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayar. Terakhir katanya, bermusuhan secara tidak hak. Jadi bermusuhan secara tidak benar, ya, menurutkan hawa nafsu. Ini yang dari luar. Yang dari dalam tadi dua pokok itu aja sudah mewakili. Hah? Iya. Ya itu dikatakan watak daripada orang munafik, kan gitu dia. Manis-manis di muka-muka, di belakang pahit-pahit. Itu kan watak orang munafik dia. Manis-manis di bibir, ya. Dalam hatinya Masya Allah. Nah itu lebih dahsyat lagi. Makanya Allah memang menyediakan azab kepada orang-orang munafik itu, yakni neraka yang paling bawah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya neraka yang paling bawah. Makanya kalau maafkan, maaf secara iya, makanya jangan jadi munafik. Di luar aja makan, tapi di dalamnya tidak. Itu bahaya itu. Makanya jangan seperti itu. Lahir batin maafkan. Karena besok kita mati. Bilang dia. Di akhirat nanti nggak ada duit untuk bayar. Yang ada pahala. Itulah Bu ya. Maka Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang dapat kita sampaikan. Faktor penyebab sholat tak diterima yang dari luar tadi. Yang dari dalam, karena rukuknya tak sempurna, sujudnya tak sempurna. Nanti ada lagi mungkin tak baca Fatihah. Iya. Kita memang disuruh berusaha semampu-mampunya. Jadi apabila kita berusaha semampu-mampunya untuk memperbaikinya, ya, karena memang setan itu memang pandai menjatuhkan kita, menggunakan, Allah lebih tahu lagi kondisi kita. Kita sudah berusaha memperbaiki. Tapi setan pandai. Insya Allah. Karena ada ayat Allah yang maha pengampun. Allah mengampuni siapa yang dikehendaki. Allah mengampuni siapa yang dia kehendaki. Supaya kita dikehendaki Allah berusaha memperbaiki, berusaha, takut aku ya Allah, takut, terus ada rasa takut, jangan enteng-entengan, jangan membuat ya ringan-ringanan. Itulah akibat daripada orang yang kurang ilmunya. Maka insya Allah itu jadi ya perhitungan Allah SWT. Dia yang maha untuk mengampuni seorang hamba Allah yang terus memperbaikinya. Jadi inilah yang dapat disampaikan Ibu jamaah. Waktu kita sudah, yakni tinggal 1-2 menit ya. Akhirnya terpulang kepada kita kajian kita ini menjadi pemecut ya untuk memperbaiki lagi sholat kita ya. Apakah sudah benar atau masih jauh? Kalau sudah benar maka kita tinggal yakni meluruskan niat hatinya. Prakteknya sudah benar, ya ikhlasnya tidaknya sholat itu. Tapi kalau belum benar,
perbaiki terus. Maka di situ ada kitab-kitab kecil, sudah benarkah sholat kita? Kita perlu miliki itu ya, agar jangan sampai kita begitu menghadap Allah ya, sholat kita dihisab lalu tidak diterima, penyesalan yang tiada gunanya. Wallahu ta'ala alam. Demikianlah ibu jamaah rahmatullah, lebih dan kurang saya minta maaf. Yang benar itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang hilaf salah dari pribadi saya, bisikan setan, kurangnya ilmu, maka saya mohon ampun Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.